Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, tentu ya, hari ini kabarnya sehat semua. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 9, yaitu keutamaan, makna dan praktek sholat dan dengan benar. Nah, untuk ini saya akan jelaskan sedikit tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat menurut bahasa, artinya doa. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat, itu artinya kita sudah berdoa kepada Allah. Sedangkan sholat menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat. Tentu dimulai dari bacaan takbir dan diakhiri dengan salam. Atau kita kenal dengan sholat adalah perjalanan kaum muslimin menuju Allah atau mi'rajnya kaum muslimin. Nah, baiklah, itu tadi sedikit tentang pengertian daripada sholat. Nah, yang kedua yaitu tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu dibagi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu disebut dengan syahadat. Karena keutamaan sholat yang pertama itu termasuk syahadat. Dan yang kedua, sholat diwajibkan atas kaum muslim dan muslimat. Perintahnya disampaikan langsung oleh Allah. Nah, sholat juga merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat, atau yang pertama kali kita akan dihisap oleh Allah. Nah, sholat juga merupakan perbuatan yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Dan sholat dapat menghapus dan menghilangkan keburukan yang telah lalu atau kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Nah, yang terakhir, sholat dapat mencegah dari perkataan keji dan mungkar dan wahana atau sarana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi tentang keutamaan daripada sholat itu sendiri. Nah, lanjut kita pada makna dari bacaan sholat. Nah, makna dari bacaan sholat yang pertama adalah sholat adalah ibadah yang dilakukan atau dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah, itulah bacaan-bacaan dalam sholat kita harus memulai dan juga harus memahami bacaan-bacaan daripada sholat yang kita kerjakan. Nah, dengan memahami arti dari bacaan sholat, maka secara tidak langsung sholat kita akan khusyuk. Hati, pikiran kita akan senantiasa lebih konsentrasi, sehingga ibadah yang kita kerjakan akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu arti atau makna tentang bacaan-bacaan sholat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu terdiri dari 5 waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, adapun beberapa waktu-waktu ini sesuai dengan jamnya. Ya, kita mulai waktu yang pertama dari sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh kita ketahui bahwa terbit mulai dari terbit fajar sampai dari terbitnya matahari. Nah, berarti itu sudah memasuki waktu sholat subuh.
Nah, adapun jumlah rakaatnya itu ada dua. Nah, yang kedua yaitu waktu sholat zuhur dimulai dari matahari condong ke arah barat sampai datangnya waktu asar. Nah, itu waktu datangnya sholat zuhur dan jumlah rakaatnya ada 4. Nah, lanjut sholat asar. Nah, sholat asar ini dimulai dari selesainya atau habisnya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari ke arah barat dengan rakaat yang sama, yaitu rakaatnya ada 4. Nah, waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya megah-megah merah pada waktu itu atau waktu sore atau disebut dengan waktu senja. Nah, itu masuk waktunya sholat maghrib. Dan sholat maghrib ini khusus karena waktunya sedikit dan jumlah rakaatnya hanya 3 saja. Terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya memiliki waktu yang panjang. Kenapa dikatakan panjang? Karena mulai dari sehabisnya sholat maghrib waktunya sampai dengan sholat subuh. Nah, itu waktunya panjang untuk melaksanakan sholat isya. Dan jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 4. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu terdiri dari 5. Nah, 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu adalah syahadat. Yang kedua syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4. Pelajaran yang ke-9, yaitu materi Mari Melaksanakan Sholat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah keutamaan sholat. Coba diperhatikan gambar ini. Di sini Udin berpikir ya, mengapa ya kita semua harus sholat? Nah, mungkin kamu semua juga berpikiran yang sama. Apa sih hikmah dibalik pelaksanaan ibadah sholat? Nah, Kakak Mutiara ini menjelaskan bahwa ternyata sholat itu memiliki keutamaan-keutamaan. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nah, bahkan dikatakan bahwa orang yang tidak mau melakukan sholat, artinya dia telah menolak ajaran Islam ya. Kemudian yang kedua, sholat ini diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya ini disampaikan oleh Allah secara langsung, yaitu pada saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi sholat ini adalah salah satu amal perbuatan yang pertama kali dihisab. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal manusia tersebut itu menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya lalai ya, maka seluruh amal perbuatan yang lainnya ini akan dianggap sebagai tidak baik. Karena itu sholat dikatakan as-sholatu imaduddin, atau sholat itu adalah tiang agama. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Nah, jadi Allah itu sangat menyukai sekali hamba-hambanya yang mau melaksanakan ibadah sholat. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan ya.
Kemudian yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang suka sholat, maka dia akan terjaga perilakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Nah, jangan salah ya, jaminan bagi orang yang mau khusyuk dalam melaksanakan sholat itu adalah surga Firdaus. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi, orang yang mau sholat itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang doa-doanya itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Nah, ingat ya, jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum. Ya, setelah kita menyimak video tadi, semoga kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.